Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap berbagai hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pertemuan ini dan beberapa pekan ke depannya yakni surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Kemudian nanti setelahnya dilanjutkan dengan mentadabburi surah Al-Qadar. Lebih kurang ada 4 atau 5 kali pertemuan. Mudah-mudahan dapat ya Bunda sebelum masuk Ramadan. Baik. Hari ini kita cukupkan materi ini dengan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 183. Sebelum kita mulai sama-sama kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Buka Al-Qur'annya ya Bunda. Surah Al-Baqarah 183. Ya tadi namanya putih banget. Iya, kan. Baik. Ayat ini mungkin sudah familiar ya di tengah-tengah kita. Sering disampaikan selalu ketika kita memasuki Ramadan. Ayat ini selalu menjadi dalil untuk para mubadir ketika mereka bertausiah. Dan mungkin kita semua yang ada di halakoh ini hafal seluruhnya ya Bunda. Hafal ya? Baik. Sebelum kita sampai pada ayat ini yang bercerita tentang syariat puasa, bahwa pensyariatan puasa itu Bunda ada 3 tahapan ya. Ada 3 fase pensyariatan puasa. Ada 3 fase.
Pertama, dua tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul, khusus Nabi diwajibkan berpuasa Asyura dan Ayyamul Bid. Oke, ini fase pertama, Bunda. 2 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul, ya, khusus Nabi diwajibkan berpuasa Asyura dan Ayyamul Bid. Puasa Asyura kapan? 10 Muharram. 10 Muharram. Dan Ayyamul Bid 13, 14, 15. 13, 14, 15 atau pertengahan bulan. Nah, jadi sebelumnya, Bunda, 2 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul, ya, khusus Nabi diwajibkan berpuasa Asyura dan Ayyamul Bid. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat yang memeluk agama Islam pada saat itu dengan menganjurkan yang sifatnya anjuran agar sahabat-sahabat juga ikut berpuasa Asyura dan Ayyamul Bid. Jadi belum ada perintah puasa Ramadan. Ya. Asyura itu artinya 10, ya. Ya, Asyura artinya 10. Ya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di awal-awal hijrah Nabi Muhammad melihat ahlul kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani itu melaksanakan puasa pada 10 Muharram juga, atau puasa Asyura. Sehingga untuk menyelisihi ahlul kitab, Nabi melaksanakan puasa sebelum dan setelahnya. Sehingga puasa Rasulullah dan sahabat pada saat itu 9, 10, 11. Nah, Muharram udah. masih Asyura, ya. Jadi untuk menyelisihi ahlul kitab yang mereka juga sebenarnya berpuasa pada 10 Muharram, Nabi melaksanakan puasa sebelum dan setelahnya. Nah, sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pengarang kitab Fathul Bari, beliau mengatakan puasa yang terendah pada Muharram itu adalah puasa ini, hanya pada tanggal 10 Muharram. Tingkatan yang ke atasnya dia berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Tingkatan yang paling tinggi dia berpuasa pada 11. Jadi puasa tertinggi Asyura itu 9, 10, 11. Yang paling terendah adalah 10 saja. Jangan siap, Bunda. Nah, ini fase pertama. Nah, demikian juga Ayyamul Bid. Dahulu Rasulullah itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa pertengahan bulan. Demikian juga Rasul memerintahkan kepada sahabat, mendorong sahabat untuk melaksanakan puasa pertengahan bulan. Bid itu artinya apa? Bukan. Bid apa artinya? Bid itu artinya putih. Nah, puasa, Bu, pernah mendengar puasa putih kan? Bid itu artinya putih, Bunda. Dari Abi, ya? Bayimpo atau abiyat.
Kenapa disebut dengan puasa putih? Karena di pertengahan bulan itu terjadi bulan purnama, Bunda. Nah, bahasa Arab bulan apa? Qomarun. Bahasa Arab bulan Qomarun. Kalau penanggalannya disebut Syahrun. Kalendernya disebut dengan Syahrun. Syahrun artinya apa? Bulan kan? Jadi Syahrun itu penanggalannya. Wujud bulan itu bahasa Arabnya Qomarun. Oke, Bunda. Nah, fase-fase perubahan bulan itu ada kalanya disebut dengan hilal dan disebut dengan al-badru. Nah, hilal apa maknanya? Munculnya. Nampak hilalnya. Nampak hilal. Munculnya. Ini dulu. Munculnya. Nah, kalau nampak nih anak bulan itu namanya hilal. Kalau sudah bentuknya seperti ini namanya Nama. Komar. al-badru. Wujudnya disebut dengan Qomarun. Paham ya? Wujud bulan itu bahasa Arabnya Qomarun. Perubahan bulan itu ada kalanya sempurna, ada kalanya sabit. Nah, ini kadang-kadang disebut itulah hilal atau al-badru. Yang ini maknanya purnama. Yang ini anak bulan. Oke. Nah, dan ini purnama ini terjadi pada pertengahan bulan. Sehingga ketika muncul bulan purnama, kondisi bumi pada saat itu putih. Makanya kalau dia akan terasa kalau lagi mati lampu, Bunda, lantas dilihat pertengahan bulan itu purnama, bagaimana kondisi bumi? Cerah kan? Pernah memperhatikan itu? Nah, makanya lah disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Karena di saat itu purnama muncul. Nah, mungkin tidak terasa karena saat ini kalau orang-orang yang hidup di kota kan lampu di mana-mana. Iya. Tapi kalau di kampung itu terasa, Bunda. Nah, nampak putih itu. Nah, kondisi bumi ini putih, cerah. Nah, hari-hari putih. Jadi Nabi dan para sahabat dulu patokannya bukan tanggal, bukan 13, 14 atau 15. Kalender belum ada dulu gitu kan. Jadi patokannya itu hari ini nampak suasana, hari ini nampak bulan purnama, puasa. Besok nampak lagi puasa, besoknya lagi puasa. Ternyata terus-menerus seperti itu memang terjadi di pertengahan bulan. Oke. Ini fase pertama. Kemudian fase kedua, setelah turun ayat ini, ayat 183 surah Al-Baqarah, setelah turun Al-Baqarah 183, tepatnya pada hari Senin bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, setelah turun Al-Baqarah 183 ya, hari Senin, jadi ayat ini turun sekaligus perintah untuk berpuasa itu turunnya pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Maka
Nabi, sahabat, serta kaum muslimin diwajibkan berpuasa Ramadan. Nah, berarti 1 bulan setelahnya Bunda. Paham ya? Kalian turunkan di bulan Sya'ban, lebih kurang 1 bulan setelahnya kaum muslimin baru berpuasa. Jelas ya? Kan turunnya di bulan Sya'ban, setelah Sya'ban baru Ramadan. Namun yang perlu menjadi catatan, pada saat itu Bunda, Rasul masih memberikan pilihan kepada kaum muslimin. Boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi yang penting diganti dengan membayar fidyah. Saya ulang, fase kedua ini ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk berpuasa, namun sifatnya masih pilihan. Kalian boleh tidak berpuasa Ramadan nanti, saya berikan contoh sederhananya, tapi ada konsekuensinya, mesti bayar fidyah. Mereka yang ingin bayar fidyah boleh tidak berpuasa. Mereka yang ingin puasa tidak membayar fidyah, masih pilihan Bunda. Jelas? Nah, jadi sifatnya masih pilihan dalam sifat masih pilihan. Nah, fase ketiga setelah turun 184 sampai 185, maka pilihan di atas apakah berpuasa atau memilih membayar fidyah dihapuskan dan diganti dengan syariat boleh tidak berpuasa, namun dengan alasan sakit dan safar. Saya ulang, fase ketiga ini setelah turun ayat 184. Setelah ini kan Bunda 184, 185. Di situ dijelaskan nanti berbicara tentang mengqadha puasa dan fidyah. Turunnya 184, 185, maka yang nomor 2 ini dihapuskan. Tidak ada lagi yang namanya bersifat pilihan. Artinya kewajiban pilihan ini dihapus, sehingga siapa yang tidak mereka boleh tidak berpuasa, namun dengan catatan sakit dan safar. Nah, tadi ya. Namun ada konsekuensi, istilahnya Bunda, tetap ada kewajiban, namun ada keringanan. Tetap ada kewajiban dalam bentuk keringanan. Kapan turunnya 184, 183? Di awal-awal Ramadan. Jadi di saat kaum muslimin saat itu berpuasa Bunda, maka turunlah keringanan ini. Maksudnya apa? Yang sakit, yang safar, dan yang lain-lainnya, dan akan kita bahas nanti pada ayat 184 ya, itu tetap diwajibkan berpuasa, namun bentuknya keringanan.
Ada keringanan dalam bentuk qadha atau fidyah. Jadi inilah 3 fase syariat puasa. Pertama, dahulu sebelum turun perintah puasa Ramadan, Nabi diwajibkan berpuasa Asyura dan Ayyamul Bid. Oke, ketika turun perintah puasa Ramadan, maka status yang 2 ini menjadi sunnah. Yang awalnya wajib. Jelas mudah? Nah, jadi setelah turun ini, status puasa Asyura dan pertengahan bulan menjadi sunnah. Pentingnya Bunda ya, puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid itu, karena dahulu itu diwajibkan. Nah, karena kalau kita melihat keutamaan puasa Asyura itu seperti menghapus puasa 1 tahun yang lalu. Kalau Ayyamul Bid seperti berpuasa sepanjang tahun. Oke. Namun dalam hadis itu hanya 10 Muharram saja, Bu. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kalau orang berpuasa sebelum dan setelahnya? Artinya kalau puasa 10 Muharram saja seolah seperti fadilahnya itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bagaimana kalau seseorang berpuasa pada 9 dan 11? Tentu lebih besar keutamaannya. Oke. Paham ya Bunda? Nah, ini persyariatan puasa. Sekarang kita masuk ayatnya. Boleh dihapus ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Hai orang-orang yang beriman. Ya, hai. Dulu sudah kita bahas ya di dalam surah Al-Kafirun. Ya. Ya ini disebut dengan harfun nida. Ya. Harfun nida. Oke. Ayyuha Hai juga. juga disebut dengan harfun nida. Wahai. Jadi kalau terjemah secara bahasa, wahai. Tapi terjemahnya kalau kita lihat di Kemenak tidak disebutkan wahai yang kedua ya. Iya. Nah, oke. Jadi maksudnya apa nida di sini? Kalimat huruf yang memiliki makna seruan atau panggilan. Oke. Siapa yang menyeru? Siapa yang menyeru Bunda? Allah. Yang disuruh? Oke. Sekira sudah paham ya. Nah, kadangkala ya ini disebutkan secara sendiri, kadangkala juga ayyuha disebutkan secara sendiri. Tapi pada konteks ayat ini disebutkan sekaligus, ya kan? Makanya kalau kita temukan pamannya ya Rabbana, ya kan? Apalagi ya abati. Apa makna abati? Nah, wahai ayahku. Ya bunayya. Nah, disebutkan secara tersendiri. Kadang-kadang juga ayyuha seperti itu. Ayyuhal muslimun atau ayyuhal mu'minun. Kalau kuliah ayyuhal kafirun ada nih ya-nya sekaligus, ya kan? Kul ya ayyuha. Demikian juga ini. Nah, bedanya Bunda, yang ini ayyuha, seruan yang ini bisa dimasuki alif lam kalau dalam bahasa Arab, ya kan? Tapi kalau ini tidak.
Maka tidak boleh yal ustazu gitu. Yal ustazu ini tidak ada. Mesti dihapus alif lam. Ya ustaz. Nah, itulah semisal udah. Oke. Jadi seruan yang kedua ini sebagai penegas pada seruan yang pertama. Saya ulangi. Seruan yang kedua ayyuha sebagai penguat dan penegas pada seruan pertama. Jadi maksudnya apa? Penting, seruan ini sangatlah penting. Ini pertama. Seruan ini sangatlah penting. Oke. Sama halnya kalau kita menyeru seseorang muda, kalau wahai, kalau ada titik berarti apa tuh? Ada sesuatu yang urgent bunda, ada yang penting. Ini panggilan bukan panggilan biasa. Ini seruan bukan seruan yang biasa. Demikianlah Allah menyeru, menunjukkan kalau disebut ya ayyuha di dalam Al-Quran, itu seruan atau panggilan itu adalah panggilan yang sangat penting. Itu dulu yang harus mesti kita pahami. Allah menyeru, Allah memanggil. Oke? Paham ya? Siapa yang diseru, siapa yang dipanggil oleh Allah? Alladzina, orang-orang yang amanu, amanu ini awalnya bunda mana? Oke. Dua. Adapun waw dengan alifnya itu menunjukkan kepada apa? Jamak ya. Jadi yang beriman itu bukan satu tapi banyak. Makanya orang-orang yang beriman sebenarnya makna orang-orang itu di sini bunda. Sedangkan alladzi ini isim mausul kata sambung yang. Nah itu saja. Jadi alladzi itu nggak perlu diterjemahkan orang-orang yang. Orang-orang itu di sini. Nah paham ya? Oke. Pelan-pelan. Asalnya amanah. Jadi berubah menjadi amanu. Asal amanah ini amanah. Amanah. Bunda yang sudah belajar tahsin, ini karena susahnya melafalkan huruf hamzah, pertemuan dua huruf hamzah, sehingga hamzah yang kedua ini dihapus dan diganti menjadi mad. Makanya ini disebut dengan mad apa? Mad badal. Mad badal. Mad pengganti, mengganti hamzah menjadi mad. Oke? Berarti turun aslinya dulu seperti yang ini. Ini udah mana? Berarti iman juga gitu. Iya. Jadi iman. Nah, amanu. Nah, jadi kalau kita belajar kaidah tajwid itu, yang kita pakai logika Arab. Rasanya mudah Ustaz membaca amanu gitu kan. Bagi kita ya. Nah, tapi mereka di sana susah. Oke. Karena Al-Quran diturunkan dengan biluhul Arab, maka kita pun diperintahkan untuk membaca dengan kaidah itu. Oke. Awalnya aminah. Oke. Kita tidak sampaikan lagi apa makna iman, sudah sering kita bahas ya bunda. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan di sini, ini kan bentuk fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il madi apa artinya? Kata kerja masa lampau. Oke.
Sehingga amanu di sini artinya orang-orang Beriman dari yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman. Oke. Nah. Oke, ini yang pertama. Nah, atau dengan kata lain, orang-orang yang telah ada iman di dalam hatinya. Karena dia bentuk kerja fasih bunda, bukan aktif amanu ini. Ya. Jadi orang-orang yang telah ada iman di dalam hati ini mencakuplah apakah imannya itu kuat atau lemah. Oke, yang kedua, imannya baru masuk atau sudah lama. Oke, apalagi mencakup laki-laki dan perempuan. Oke, sepanjang mencakup semua kalangan, sepanjang dia baligh dan berakal. Oke. Jadi amanu di sini orang-orang yang telah beriman atau orang-orang yang telah ada iman di dalam hatinya, baik imannya itu kuat ataupun lemah, baik baru masuk imannya atau sudah lama, baik laki-laki ataupun perempuan, mencakup semua kalangan sepanjang dia baligh dan berakal, maka masuklah dia dalam seruan ini. Saya ulang, ya. Sepanjang dia baligh dan berakal, kalau ada iman, walaupun imannya itu seberdarah, maka dia masuk dalam seruan ini. Sehingga ini menjadi rahasia dari sisi redaksi ayat. Kenapa tidak Allah sebut ya ayyuhal mu'min? Kalau amanu artinya apa? beriman juga. Orang-orang beriman. Kalau mukmin, Orang muslim. Musliman. atau ini jamaknya mu'minuna. Kalau sendiri mukmin. Nah, rahasianya apa? Kalau disebut mukmin, kalau dalam bahasa Arab ini namanya isim fa'il, Bunda. Ya. Isim fa'il, pelaku aktif. Dulu pernah kita bahas. Seseorang menulis dengan seseorang penulis, itu namanya apa? Isim fa'il. Meninju itu amanu, pelan-pelan. Tapi kalau petinju itu mu'minun. Saya coba alihkan, Bunda, begini. Orang kalau disebut menulis belum tentu hari-harinya menulis. Tapi kalau disebut penulis berarti kebiasaannya memang menulis. Oke. Nah, di dalam kaidah tafsir, Bunda, kalau isim fa'il itu pelakunya aktif. Kalau pelakunya aktif, berarti orang-orang yang kuat imannya saja yang masuk dalam seruan ini. Saya ulang. Pada konteks ini kan bercerita tentang syariat puasa. Kalau disebutkan ya ayyuhal mu'min, berarti yang diwajibkan berpuasa itu orang-orang yang kuat imannya saja.
Paham ya? Tapi Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Gampangnya begini supaya lebih mudah. Kalau amanu itu mulai dari 1% sampai 100% imannya. Oke. Kalau mukmin 90% sampai 100%. Paham? Paham Bunda? Oke. Coba kita lihat surah ke-23, surah Al-Mu'minun. Siapa ciri-ciri mukmin itu? Buka Al-Qur'annya ini. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Ayat 1, mulai dari ayat 1 sampai ayat keberapa tuh? Ayat 9 kalau tidak salah ya. Dapat? Dapat ya? Nah, kita lihat. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Dapat? Surah ke-23 ya? Juz 18. Dapat Bunda? Oke, kita lihat. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu artinya makom imannya tinggi Bunda. Saya ulang, keimanannya kuat, tinggi, kedudukannya melebihi dari orang-orang yang amano. Jelas ya? Begini. Siapa ciri-ciri mukminun itu? Yang pertama apa? Disebutkan ayat setelahnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Sudah khusyuk salatnya Bunda? Berarti belum mukmin. Masih amanu. Oke. Apa lagi? Menjauhkan diri dari perbuatan Lagwi mu'ridun, berpaling dari yang sia-sia. tidak berguna. Berpaling dari yang sia-sia. Maksudnya apa? Dia berpaling dari sia-sia, baik itu ucapan maupun perbuatan Bunda. Begini, orang yang mukmin itu, kata Allah, adalah orang yang seluruh aktivitas kehidupannya selalu bernilai ibadah. Paham? Apa saja yang dia ucapkan selalu ada nilai ibadahnya. Apa saja yang dia lakukan selalu ada nilai ibadahnya. Tidak ada satupun perbuatan yang dia lakukan, tidak ada satupun ucapan yang dia lakukan itu tidak mengandung ibadah. Paham? Berarti orang-orang yang lama duduk nongkrong di depan rumah, di warkop dan lain sebagainya, walaupun saat itu dia ngomong tidak berdosa, tapi bagian dari lagwi, lalai. Paham ya? Itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Itu bukan ciri-ciri mukmin. Ciri-ciri mukmin itu, kata Allah, sepanjang aktivitas kehidupannya selalu ada nilai ibadahnya. Mau ngomong dia, kira-kira ada nggak nilai ibadahnya? Mau bertindak dia, mau melakukan sesuatu, mau melangkah dia, kira-kira ada nggak nilai ibadahnya? Kalau dia yakin ada nilai ibadahnya, dia lakukan. Jika tidak, dia tinggalkan. Nah, sudah sampai pada tahap itu. Kalau belum sampai, berarti belum
Jelas ya? Jadi kita ini sedang berusaha untuk menjadi mukmin, yang dalam bahasa Indonesia selalu ditambah mukmin sejati Iya. atau hakikat seorang mukmin. Sebenarnya ketika syariat Islam menyebut mukmin, tak perlu lagi ditambah sejati atau hakikat, karena mencakuplah itu semuanya. Nah, oke. Yang ketiga, menunaikan zakat. Lizzakati fa'ilun. Oke, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah bulan. Ya. Baik mal ataupun fitrah. Yang keempat, li furujihim hafizun, ya. Menjaga kemaluannya. Maksud menjaga kemaluan di sini tidak mendekatinya, apalagi melakukannya. Oke. Kemudian ada keterangan pada ayat setelahnya, kecuali pada istri dan budaknya. Barang siapa yang melakukan keluar dari situ, maka dia orang-orang yang melampaui batas. Ini yang keempat, benar. Yang kelima apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Lihat, Orang memelihara amanah atau janji. menjaga amanah dan menepati janji. Bila dia beri amanah, dia tidak khianat. Bila dia berjanji, dia tidak mengingkari. Nah, kalau ada orang nitipkan kado sama bunda atau amplop, bunda intip-intip begini walaupun nggak bunda buka, itu khianat namanya. Paham ya? Sekedar mengintip-ngintip saja itu khianat. Jelas ya, apalagi dibuka. Nah, jelas ya. Penasaran. Kemudian yang keenam, memelihara sholat. Nah, memelihara sholat ini maksudnya apa? Tidak meninggalkannya, selalu mengerjakannya di awal waktu, terpenuhi rukun, syarat dan rukun. Nah, yang ini, yang nomor 6 ini bicara tentang kaifiyah bunda, tata cara sholatnya benar. Sedangkan yang nomor 1, kondisi hatinya di dalam melaksanakan sholat. Allah katakan, ulaika humul warisun. Mereka itu adalah para pewaris. Apa yang mereka warisi? Surga Firdaus. Masya Allah bunda, surga Firdaus. Siapa saja yang di dalam kehidupannya melakukan ini, Allah akan memberikan warisan kepada mereka. Warisan itu apa? Surga Firdaus. Jadi maksudnya apa? Kalaulah sifat mukmin itu seperti ini, maka orang-orang yang memiliki sifat inilah yang diwajibkan puasa. Nah, paham ya? Sehingga inilah menjadi sisi rahasia dari redaksi ayat. Kenapa disebutkan manu? Jangan lagi menjadi alasan, saya kan iman saya lemah. Hanya orang-orang yang kuat imannya saja yang diwajibkan berpuasa. Dibantahlah dengan ayat ini. Paham? Nah, oke. Coba kita renungkan bunda. Allah menyuruh kita, memanggil kita orang-orang yang beriman. Saya berikan contoh. Di dalam diri saya memiliki banyak status. Status pekerjaan saya atau profesi saya. Kemudian apalagi fisik saya, wajah saya, harta saya, dan lain sebagainya. Dan orang bisa saja memanggil saya dengan status-status itu.
bisa dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau seseorang itu memanggil status saya dari yang terendah, berarti orang itu telah menghinakan saya, tidak hormat kepada saya. Tapi kalau orang tersebut memanggil saya dengan status yang paling tinggi di dalam diri saya, berarti orang itu hormat kepada saya, orang itu meninggikan saya, dan semisalnya dan semisalnya. Nah, kita sepakat status yang paling tinggi di dalam diri kita adalah iman. Dan Allah menyeru kita, hai orang-orang yang beriman. Apa perasaannya? Apa perasaannya benar? Senang? Bahagia? Kalau tidak ada perasaan itu ada masalah dengan imannya benar. Jelas ya. Harusnya kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, selama ini hidup saya itu pendosa lah, banyak melalaikan dan lain sebagainya, masih engkau panggil saya orang-orang yang beriman. Harusnya senang bunda, gembira. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau andai ada di dalam Al-Quran Allah menyeru orang-orang yang beriman, maka fokus, dengarkan, jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Karena yang diseru itu kamu. Kenapa? Karena setelah itu pasti berbicara dua hal saja. Kalau tidak berbicara tentang perintah, larangan. Itu saja. Dan dua inilah yang menentukan kebahagiaan kita nanti di akhirat bunda. Sehingga kalau disebut orang-orang yang beriman, yes ya Allah. Apa ya Allah? Kenapa engkau seru kami ya Allah? Kenapa engkau seru saya? Apa yang ingin engkau perintahkan? Jika yang Allah perintahkan itu berbicara tentang larangan, maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Jika perintah itu berbicara tentang seruan itu berbicara tentang perintah, maka kewajiban kita melaksanakannya. Jadi ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka saat itu hati kita gembira, senang. Apa ya Allah? Kenapa engkau menyuruh saya ya Allah? Jangan lihat ke kanan ke kiri mudah. Sama halnya seperti Ustadz kalau nyuruh jamaahnya baca Quran, jangan tunjuk-tunjuk lagi. Nah ke kanan, nah kamu lah. Kamu lah. Jelas ya? Yes Ustadz. Karena saya haus dengan kebaikan, saya ingin mendapatkan pahala. Jangan kasih sama orang bulan. Oke. Paham sampai sini? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita lanjutkan. Ayat 183 ini masih muqaddimah ya bunda. Kita bahas masih kulitnya. Nanti mulai jilid-jilidnya, nanti isi-isinya ayat 184 sampai 187. Nah, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, baik imannya lemah ataupun imannya kuat, semuanya sepanjang dia balik dan berakar. Makanya para ulama mencoba merinci siapa yang diwajibkan untuk berpuasa. Pertama apa? Islam. Sudah ada iman di dalam hatinya bunda. Kalau disebutkan iman, di dalamnya ada Islam. Tapi kalau disebutkan Islam, di dalamnya tidak ada iman. Saya ulang, kalau disebutkan iman, di dalamnya ada Islam. Tapi kalau disebutkan Islam saja, belum tentu ada iman di dalamnya. Oke. Islam. Yang kedua, baligh. Kapan dikatakan baligh? Mimpi basah. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, haid. Nah, mencakuplah itu semua bunda, laki-laki dan perempuan. Nah, jika dan ini umum terjadi pada usia anak itu 9 atau 10 tahun bunda.
Oke? Bila tidak ada tanda-tanda ini, maka digenapkan, dibesarkan tanda baligh itu 15 tahun. Paham sampai sini? Jika di antara anak-anak kita itu, cucu kita yang sudah punya cucu, udah lihat, mimpi basah tidak, tumbuh rambut di sekitar kemaluan tidak, haid tidak, ya kan? Dan biasanya terjadi pada umur 9 dan 10 tahun, maka genapkan 15 tahun. Saat umurnya 15 tahun, ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan syariat Islam. Jelas? Namun bagi orang tua, ketika anak itu sudah tamyiz, ya, tamyiz atau mumayyiz, orang tua diwajibkan untuk memerintahkan anaknya dalam melaksanakan syariat Islam yang statusnya wajib. Paham ya? Kapan itu tamyiz? Umumnya 6 sampai 7 tahun. Sudah tahu mana nasi, mana lidi. Nah, sudah tahu mandi sendiri. Nah, sudah tahu istinja sendiri. Itu masa tamyiz, Bunda. Status anak yang sudah sampai pada tahap itu, syariat Islam mewajibkan orang tuanya untuk memerintahkan anak tersebut melaksanakan syariat Islam. Sebelum sampai pada usia tamyiz, orang tua disunnahkan untuk memerintahkan anaknya melaksanakan syariat Islam. Pahami itu, Bunda? Sebelum 7 tahun, perintah kepada orang tua itu hukumnya sunnah. Maksudnya memerintahkan anaknya. Setelah tamyiz, maka kewajiban orang tuanya untuk memerintahkan anaknya. Oke? Paham ya? Kemudian yang ketiga apa? Berakal. Jadi Islam baligh, berarti sebelum dia baligh, Bunda, imannya itu masih ikut-ikutan. Oke? Kalau dia gila, walaupun dia sholat, itu apa saja syariat Islam yang dia lakukan itu bukan dilandasi dengan iman. Paham ya? Oke. Adapun yang lainnya, keempat, apa itu? Sehat, kemudian tidak safar, kemudian mampu, kemudian haid dan nifas. Nah, kelompok-kelompok ini ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi statusnya sudah dalam bentuk keringanan ya, Bunda. Paham ya? Ya, sehat, mukim, apalagi mampu, kemudian haid dan nifas. Sehat berarti orang yang sakit ada keringanan, itu maksudnya. Mukim berarti orang yang safar ada keringanan, tapi tetap ada kewajiban. Mampu di sini apa? Masuklah di sini hamil dan menyusui, apalagi lansia, kemudian para pekerja berat. Nah, semua ini haid, nifas, lansia, para pekerja berat ada kewajiban, tapi dalam bentuk keringanan. Tapi yang perlu menjadi catatan, Bunda, sepanjang ada masyaqqahnya, ya, masyaqqah.
Maksudnya apa? Kesulitan atau berat untuk melaksanakannya. Hati-hati, siapa saja yang hamil dan menyusui sepanjang belum ada masyakohnya, maka saat itu dia tidak boleh membatalkan puasanya. Oke? Contoh, saya berikan contoh. Ada keringanan bagi orang yang safar, iya kan? Untuk tidak berpuasa. Bukan berarti besok dia udah, besok dia ingin safar nih, perjalanan jauh. Tiba-tiba sudah contoh nih suami bunda mau safar nih, pergi ke Jakarta contoh, atau pergi ke Palembang dan lain sebagainya. Dari awal bunda sudah kasih bontot tuh sama suami, itu tidak boleh. Caranya bagaimana? Titipkan bontot itu kepada suami, bang, kalau nanti di pertengahan jalan sudah timbul masyakohnya, baru boleh berbuka. Bukan dari awal sudah niat tidak berpuasa. Jelas. Begitu juga hamil dan menyusui. Di awal dia harus niat dulu untuk melaksanakan puasa. Jika ternyata ada dampaknya seperti pusing kepalanya dan lain sebagainya, baru boleh berbuka. Bukan hamil menyusui, gitu kan? Tak puasa, tidak. Demikian juga sakit. Jika katanya dokter mengatakan jangan puasa karena dampaknya sudah pasti. Tapi kalau kita mengira-ngira, jangan. Laksanakan dulu niat puasa itu udah. Setelah itu nanti di pertengahan hari, contoh andai nggak sanggup lagi, ada keringanan untuk membatalkannya. Jelas ya? Nah, apalagi seorang suami yang statusnya pekerja berat seperti kuli bangunan, ya kan, memang sumber nafkahnya itu dari itu saja, sehingga kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan uang, maka pada saat itu ada keringanan baginya untuk membatalkan puasanya, sepanjang ketika dia bekerja dia tidak sanggup melaksanakan pekerjaan itu jika tidak makan. Bukan dari awal sudah niat tidak berpuasa, dibontotin sama istrinya untuk makan pagi dan makan siang. Nah, jelas ya? Paham ya bunda? Jadi kedepannya harus ada masyakoh, kesulitan atau berat untuk melaksanakannya. Coba kita evaluasi yang selama ini ternyata tidak ada masyakohnya, kodolah. Jelas ya? Nah. Oke, kita lanjutkan. Itu sekilas sudah. Tapi berdosa, Ustaz. Hah? Berdosa, Ustaz. Kalau misalnya dia hamil tapi enggak puasa gitu. Hamil tidak puasa. Kalau tidak ada masyakohnya tidak boleh, ya berdosa, Bu. Enggak tahu, Ustaz. Mohon minta maaf lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kode bisa, Ustaz. Di kode bisa. Kalau kita Harusnya ibadah-ibadah yang lalu itu kan berdasarkan ketidaktahuan kita atau mungkin bukan karena sengaja. Iya. Harusnya seperti itu asal muasal kodo itu. Nah, jelas ya. Jadi coba, iya ya, sikit-sikit sakit, apalagi anak mak sakit langsung bunda kasih makan gitu. Iya. Nah, padahal cuman sedikit pusing gitu kan, atau demam-demam ringan gitu kan. Tidak. Coba lanjutkan puasa. Anda dilihat jika ternyata menurut kebiasaan saya biasanya Ustadz kalau puasa selalu muncul tuh penyakit itu. Contoh gitu kan, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi laksanakan dulu. Bulan ini, bukan bulan Ramadan ini, ternyata jika tidak sanggup, ke depannya selama Ramadan itu tidak puasa, tidak apa-apa. Paham ya? Bukan berarti, kalau tahun kemarin saya tidak bisa kalau berpuasa, tahun ini juga seperti itulah. Nah, coba dulu.
nggak tahu kan gimana stabilnya ya kan, kita nggak tahu. Jadi dicoba dulu. Ternyata kalau tidak sanggup, baru boleh. Oke? Nah, lanjut. Hai orang-orang yang beriman, kutiba dituliskan. Kata. Asalnya bunda kataba ya. Kata. Kataba. Kataba artinya menulis. Kalau kutiba ditulis. Oke. Imam At-Tabari mengatakan setiap kata kutiba di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, banyak tuh syariat-syariat wasiat dan lain sebagainya, ya kan? Yang dulunya itu wasiat dulu wajib bunda, tapi begitu turun perintah waris, wasiat statusnya menjadi sunnah. Nah, setiap kata kutiba di dalam Al-Quran itu maknanya difardukan. Oke, atau diwajibkan, sehingga konsekuensinya bagi siapa saja yang tidak melakukan seruan ini dosa besar. Paham? Paham ya bunda? Cuman kan yang menjadi pertanyaan, kenapa menulis dengan diwajibkan? Menulis, dituliskan, kemudian diwajibkan. Muncul nggak pertanyaan itu bunda? Asalnya kan kataba, menulis. Kalau kutiba dituliskan. Kemudian berubah diwajibkan. Peraturan kalau sudah tertulis, sudah, maka hukumnya sudah mengikat. Kalau peraturan itu tidak tertulis, hukumnya belum mengikat. Saya berikan contoh. Kalau DPR nih merancang undang-undang sudah dirancang tapi belum ditulis, maka saat itu rakyat masih boleh melanggarnya. Paham ya? Tapi kalau sudah tertulis, ada di dalam buku undang-undang, maka siapa saja yang melakukan ada bentuk hukumannya, ada sanksinya, ada konsekuensinya. Paham ya? Nah, oke, maka dimaknai dengan diwajibkan. Alaikum, atas kalian, ya, asyam, puasa. Asyam itu maknanya al-imsak. Nahan. Al-imsak 'ani syai'. Al-imsak 'ani syai'. Apa artinya? Menahan dari sesuatu. Menahan dari segala sesuatu. Ini secara bahasa bunda, ya. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Sama sepertinya ibunda, seperti puasanya ibunda Maryam. Puasanya apa? Puasa ibunda Maryam apa? Tidak ngomong selama satu hari. Paham ya? Nah, bukan maksudnya siam itu hanya tidak makan dan minum saja. Secara bahasa menahan dari segala sesuatu. Adapun secara istilah makna siam itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, disertai dengan niat. Itu secara istilah. Saya ulang bunda. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak atau dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, disertai dengan niat. Apa kesimpulannya dari istilah ini? Pertama, bahwasanya puasa itu wajib diawali dengan niat. Itu dulu bunda.
puasa wajib diawali dengan niat. Oke. Dan niat itu mesti ada 3, Bunda. Pertama, tabyid. Yang kedua, ta'yin. Yang ketiga, tikrar. Oke. Tabyid itu apa? Berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Itu namanya tabyid. Saya ulang, tabyid itu berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Oke. Artinya kalau seseorang berniat setelah terbit fajar, tidak sah puasanya. Paham? Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh asalkan waktunya sampai sebelum tergelincirnya matahari. Maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Sepanjang mulai dari terbit fajar itu, Bunda, tidak ada makanan, minuman atau jima yang dia lakukan. Paham ya? Bapaknya Bunda, puasa sunnah nih, ternyata pagi Bunda begitu Bunda lihat saya tadi tidak ada makan, tidak minum, dan tidak jima, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Niatkan puasa sunnah, sah. Tapi kalau puasa Ramadan tidak, batas terakhirnya itu sebelum terbit fajar. Jelas. Kemudian seseorang yang berniat puasa sebelum tenggelam matahari untuk esoknya itu tidak boleh. Saya ulang begini, Bunda. Berarti niat puasa besok itu sudah bisa dilakukan setelah berbuka. Paham ya? Begitu berbuka, Bunda, saya niat puasa Ramadan esok hari, sudah bisa. Gak perlu lagi diniatkan nanti waktu sahur. Nah, udah. Pertanyaannya, apakah setelah niat itu tidak boleh makan dan minum lagi, Ustaz? Boleh. Nah, tetap boleh, Bunda. Berhubungan suami istri juga tetap boleh. Nah, jelas. Jadi niatnya itu saat tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar. Artinya sebelum tenggelam matahari apabila dia berniat itu tidak sah. Oke? Kalau niat sekaligus 1 bulan selama bulan lagi. Nah, itu dulu tabyid, Bunda. Sedangkan ta'yin nanti, ta'yin itu menegaskan niat puasa tersebut. Dia niat puasa Ramadan atau puasa sunnah. Itu ta'yin, menegaskan nih niat. Oke? Jadi niat itu harus ditegaskan, Bunda. Puasa Ramadan atau puasa sunnah. Tikror, mengulang-ulang niat itu setiap malam itu. Sehingga siapa saja yang berniat puasa, saya niat puasa selama 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala, tidak sah puasanya. Paham ya? Jadi niat itu harus diulang setiap malam. Itu maksudnya. Itu pertanyaan Bunda tadi kan. Jadi ingat saja 3 ini. Tabyid, niatnya dilaksanakan di waktu malam sebelum terbit fajar. Ta'yin, tegaskan niat itu, apakah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Kemudian tikrar, ulangi setiap malam. Oke? Kemudian setelah itu dia wajib menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kesimpulannya tadi ya, Bunda, istilah ini mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Saya berikan pengantar, Bunda. Saya berikan pengantar. Pengantar dalam hal-hal yang membatalkan puasa atau konsekuensinya.
ketentuan batal dosa qada kafarat. Oke. Kemudian lupa, salah, batal sebab uzur syar'i, batal tidak ada uzur syar'i. Oke, saya tes dulu nih pemahaman fikihnya. Mungkin setiap tahun sudah disampaikan gitu kan. Nah, tarhib Ramadan, nah, sering gitu. Saya tanya, seseorang yang makan, minum, atau bahkan berhubungan suami istri disebabkan karena lupa. Lupa ya. Karena makan kan bisa lupakan bunda. Kemudian minum, bahkan hubungan suami istri kedua-duanya lupa bunda. Bisa. Mana tahu kedua-duanya lupa bunda. Pura-pura lupa. Ya Allah, itu kan tadi mak kita ternyata puasa gitu kan Ramadan. Andai kalau ternyata lupa, Itu enggak memang benar-benar lupa, batalkah puasanya? Enggak. Tidak batal. Tidak. Ini bagusnya kita silang ya. Oke. Dosakah dia? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Kodokah dia? Tidak. Iya, Kodo kodo ya. Kalau sudah tidak batal ya tidak. Bunda tahu ya. Jadi dilanjutin aja. Tetap lanjutkan bunda. Oke. Kafaroh kah dia? Kafaroh itu memberi 60, menebus 60 orang fakir Karena dia miskin. lupa. Tidak kan lupa. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tidak. Tidak. Karena itu rezeki tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada, kalau makan dan minum ya, tapi wallahu alam lah kalau jima ya bunda. Andai ada orang lupa 2 pula tuh. Oke. Salah. Nah, saya berikan contoh bunda. Si Fulana lagi berenang di siang hari pada bulan Ramadan. Begitu dia berenang, terminumnya air. Nah, terminum. Tidak sengaja. Tidak batal. Hah? Tidak batal. Terminum Terminum. batal bunda. Walaupun enggak sengaja. Tadi walaupun tidak sengaja Batal juga. batal puasanya. Paham? Batal bu. Ini bagusnya diapakan ya bunda? Checklist. Checklist ya. Oke. Berdosakah dia? Iya. Berdosa. Tidak. Enggak dosa. Tidak berdosa. Di situ keringanannya bunda. Karena dia enggak sengaja. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Checklist ya. Jelas? Beda. Dia tidak berdosa. Tapi apa? Silang. Silang ya benar. Oke. Nah, oke. Kodo iya. Paham ya? Saya ulang. Mudah. Keadaan yang seperti itu puasanya batal. Batal. Dosa Enggak. tidak. Kodo? Iya. Karena ada batal. Iya. Karena sudah batal. Kafarat Enggak. tidak. Paham? Contoh lagi.
Tapi ada konsekuensinya Bunda, ya. Konsekuensinya begini. Kalau seseorang sudah batal puasanya, iya kan? Bukan berarti batalnya puasa itu membolehkan dia makan dan minum. Dia wajib menahan makan dan minum sampai tenggelam matahari. Tapi Ustadz, kan sudah batal. Iya kan? Iya, sudah batal. Puasa menahan diri itu agar dia tidak berdosa. Paham? Jadi ketika dia berbuka, dia berdosa. Paham? Saya ulang, ketika dia berbuka, dia berdosa. Tetap dia wajib menahan dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari. Walaupun nanti setelahnya ada kewajiban qada. Paham? Yang itu tidak, maksudnya yang poin ini agar dia tidak berdosa. Sedangkan poin ini agar dia mendapatkan pahala. Paham? Sama seperti yang saya sampaikan pekan sebelumnya Bunda, masalah sholat. Iya kan? Sholat kalau tidak ada pakaian yang bisa menutup dirinya secara sempurna, tidak ada air, tidak ada tayamum dan lain sebagainya, sholatlah dalam kondisi seperti itu. Tapi tetap nanti ada kewajiban untuk mengqada. Paham? Jadi tujuan dia sholat itu untuk apa? Agar dia tidak berdosa. Sedangkan qadanya itu untuk mendapatkan pahala. Sederhananya seperti itu. Jelas ya? Atau apalagi Bunda kurang kerjaan gitu kan, siap sholat zuhur, kumur-kumur. Supaya minum. Wah, itu kan. Datang petir pas mendung. Kaget minum. Terminum. Batalkah puasanya? Iya. Batal. Berdosakah dia? Tidak. Tidak. Ada kewajiban qada? Iya. Ya. Kafaratkah dia? Tidak. Paham? Apalagi? Ya banyak. Contoh lagi. Bunda lagi berbuka nih, berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda berbuka, minum, makan. Ternyata takmir masjidnya itu lagi galau Bunda. Nah, ada umpamanya masalah di kampus dan lain sebagainya, ya kan? Entah adalah sebab-sebab tertentu yang menjadi sebab dia mendahulukan azan, contohnya. Bagaimana puasa Bunda saat itu? Patokan Bunda di situ. Batalkah puasa Bunda? Batal. Gara-gara orang. Salah sendiri. Kenapa nggak ikut matahari? Pasti kalah jamnya. Kenapa ngikut? Harus ada ikhtiar ya. Nah, harus ada ikhtiar Bunda. Jadi perhatikan, lihat jam, kemudian matahari sudah tenggelam. Pastikan. Jelas ya? Sama juga Bunda sahur gitu. Tiba-tiba bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Azan. Rupanya takbir masjidnya azan jam 6 pagi. Contoh nih Bunda, gitu kan? Atau dia setelah bangun tidur makan minum, tiba-tiba begitu dibukanya jendela rumah, ya Allah, ternyata sudah terbit matahari. Bagaimana itu? Berarti batal juga. Batal. Tapi tetap dia menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi qada. Tapi nanti ada kewajiban qada. Paham? Itu double ya. Itu khusus Ramadan ya Bunda, puasa Ramadan. Ini kita cerita puasa Ramadan nih kan. Jelas? Paham? Paham ya Bunda? Apalagi ya banyaklah kasus-kasus yang Tapi lain. nggak boleh dimaklumin ya itu tuh. Dia sama halnya seperti sholat Bunda. Dalam kondisi apapun wajib. Hanya saja ada keringanan. Jelas ya? Kalau misalnya ke azan, kan di azan Jakarta kan beda kan? Jadi azan Jakarta galau tak gimana kan? Azan Jakarta. Saya kira kan udah buka, langsung bos.
langsung Batal lah Udah udah. batal ya. Nah, Jadi kalau berarti ada kewajiban kodo. sekarang kodo. Kodo. Jelas ya? Paham. Orang galau. Kita berbuka itu ikut, kan hukum asalnya Bunda matahari. Iya kan? Matahari, perubahan matahari itu, tenggelamkah dia, terbitkah dia, itu tolak ukurnya. Jangan ikut tolak ukur matahari yang di daerah lain gitu. Jelas ya? Oke. Sama halnya kalau Bunda lagi naik pesawat gitu kan, di atas matahari belum tenggelam, di bawah matahari sudah tenggelam. Gimana tuh? Kok di atas? Ya ikut yang di atas, ikut yang di bawah. Paham? kayak mana sih? Ikut atas ikut bawah mana? Bunda ketika di atas pesawat lihat matahari ternyata belum tenggelam. Orang yang di bumi, yang di bawah sudah melihat matahari tenggelam. Contoh nih, Anda tidak ada jam, Ya. tidak ada yang lainnya. Jadi tolak ukurnya di mana? Jangan ikut yang di bawah dong. Kita saat itu masih melihat matahari. Pastikan tenggelam dulu matahari, baru boleh kita berbuka. Tidak. Ah, jangan buka orang bumi. Kalian ini andai contoh gitu kan. Bisa nelpon gitu kan, bisa nelpon. Sudah berbuka saya, soalnya saya di sini sudah apa namanya? Belum berbuka, contoh, belum berbuka di sini. Di tempat dia sudah berbuka, maka saat itu dia ikut. Maksudnya saat itu dia berbuka karena mengikut saat dia di bawah. Paham ya Bunda? Paham? Hah? Misal pada intinya Bunda, kita melihat kondisi berbuka atau mulai menahan diri dan berbuka itu melihat dengan kondisi di negeri tersebut, di daerah tersebut. Jelas ya? Berarti kita harus mengikuti daerah itu. Daerah itu. Kalau di Pekanbaru ya di Pekanbaru, jangan ikut Bangkinang gitu kan. Contoh gitu kan. Enggak, misalnya dalam perjalanan kita dari sini sahur kan Ustaz. Jadi kita dalam perjalanan juga misalnya di sananya lebih lama sahurnya, kita jadi nggak ikut yang Pekanbaru ya? Enggak lah. Enggak. Kalau mamanya Bunda ke Padang, di Padang sudah berbuka, di sini belum berbuka, ya ikut di sana. Iya. Jangan yang ikut di sini. Jelas ya? Nah, bahkan nanti pelaksanaan Id juga berbeda. Contohnya seseorang yang melaksanakan mulai patokan Ramadannya itu ikut Arab Saudi. Pergilah dia ke Arab Saudi. Ternyata pulang ke Indonesia belum sempurna Iya. puasanya 30 atau 29. Dia ikut mana? Indonesia masing-masing. Ikut masing-masing walaupun dia memulai seperti itu. Jelas ya? Dan itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi Bunda. Nanti tidak selesai nih air ini. Iya. Oke? Nah, batal sebab uzur syar'i. Ya, seperti haid, nifas, sakit yang menimbulkan musyaqqah, ya kan? Maka puasanya sudah pasti batal. Kemudian tidak berdosa. Qada? Ya. Iya. Kafarat? Tidak. Paham? Nah, kalau batal tidak adanya uzur syar'i, tergoda dengan teman yang lagi makan, Ya semuanya. iya kan? Atau lagi macam-macam lah. Yang penting tidak ada alasan-alasan syar'i dia membatalkan puasa tersebut. Sudah pasti batal. Dosa pasti. Qada? Iya. Kafarat? Ikhtilaf. Ikhtilaf. Ada Perbedaan pendapat para ulama. Imam Hambali mengatakan ada kafarat. Berarti dia wajib tebus dengan memberi makan 60 orang. Kalau tidak mampu, Syafi'i. 2 bulan berturut-turut. Paham ya Bunda? Hati-hati loh. Nah, Masuk Syafi'i. Itu hanya kasus yang orang berhubungan. iya. Kalau Imam Syafi'i khusus jima Khusus jima. yang ada kafarat, makanya itu.
Kalau Imam Syafi'i khusus jima yang ada kafar. Tapi kalau Imam Hambali, Imam Hanafi mengatakan siapa saja yang membatalkan puasanya disebabkan tidak adanya uzur syar'i, di samping dia berdosa, maka dia wajib menebus dosanya dengan kafarah. Nah, jelas ya Bunda? Jadi bukan main-main puasa itu. Oke? Nah, jadi kita lihat sekarang ini teman-teman saudara-saudara kita sedikit kerja bengkel gitu kan, udah tidak puasa, macam-macam lah udah. Padahal kalau diusahakannya berpuasa mampu dia. Harusnya puasa dulu dia sampai timbul kesulitan nanti dampaknya pusing dia dalam bekerja, ya kan? Baru boleh. Oke? Jelas? Nah, boleh saya hapus? Nah. Lanjut. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Bahwa umat-umat terdahulu juga ada syariat puasa. Nabi Adam berpuasa pada tanggal 10 Muharram, karena saat itu dia dipertemukan dengan istrinya Hawa. Nabi Nuh itu berpuasa setelah dia diselamatkan dengan kaumnya dari banjir bandang. Begitu keluar dari bahtera, Nabi Nuh berpuasa. Apalagi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka juga diwajibkan berpuasa. Selain mereka puasa Asyura, mereka juga berpuasa Ramadan. Sehingga sebagian ulama, orang-orang terdahulu di sini dikhususkan pada puasanya ahlul kitab. Mereka berpuasa selama 40 hari. Paham ya Bunda? Menahannya sebelum terbit fajar dan berbukanya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit. Jadi di situ sahur dan sekaligus berbukanya. 24 jam Bunda. Jadi orang-orang ahlul kitab, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya Hawariyun, nah itu dahulu berpuasa seperti itu. Berbukanya hanya 1 kali dalam 24 jam. Kalau kita kan tidak. Nah, mulai dari saat tenggelam matahari, makan, minum, terserah mau ngapain di situ. Nah, sampai sebelum terbit fajar. Ahlul kitab tidak. Mulai mereka menahan sebelum terbit fajar sampai terbit fajar lagi, sebelum terbit fajar lagi. Nah, sebagian dalam riwayat lain juga mengatakan orang-orang Nasrani itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani di dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya mereka berbuka dan sahurnya itu di waktu setelah maghrib, setelah tenggelam matahari. Intinya 1 kali 24 jam. Nah, kan lebih berat Bunda. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah mesti menyebutkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Kan bisa saja, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Kenapa mesti disebutkan? Kenapa mesti disebutkan? Untuk sebagai motivasi, membangkitkan semangat kaum muslimin. Yang kedua, agar tidak takut atau khawatir. Maksudnya begini Bunda, orang-orang
dahulu itu diwajibkan berpuasa dan puasa mereka itu jauh lebih berat. Paham? Jadi untuk apa kalian takut dengan syariat puasa ini? Orang-orang dahulu itu berpuasa sangat berat sampai 1 kali 24 jam, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang sakit, yang mati karena berpuasa. Yang mana pada saat itu kaum muslimin di Madinah belum terbiasa dengan berpuasa. Makanya kita lihat di awal syariat puasa itu kan berubah-ubah Bunda. Itu pasti mengandung hikmah, kelembutan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai macam keringan-keringan yang telah Allah berikan. Sehingga nanti dimotivasi oleh Allah nanti pada ayat 184, ayyaman ma'dudat. Bukanlah setahun, bukanlah 2 tahun, hanya beberapa hari yang ditentukan saja. Paham ya Bunda? Nah, jadi untuk memotivasi agar untuk memotivasi membangkitkan semangat kaum muslimin agar tidak takut dan khawatir. Itulah hikmah kenapa Allah menyebutkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jelas? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla kalau di dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan harfu litaraji. Oke. Huruf yang memiliki makna pengharapan. Ingin atau ingin mendapatkan sesuatu disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Itu makna la'alla benar. Jadi la'alla itu pengharapan atau ingin mendapatkan sesuatu mesti disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Apa yang kita harapkan? Apa janji Allah? Apa yang mesti kita ikhtiar bersungguh-sungguh itu puasa Ramadan, sehingga hasilnya apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi supaya kalian, makanya diterjemahkan la'alakum, supaya kalian atau agar kalian bertakwa. Semua amaliyah di bulan Ramadan, benar, itu fungsinya adalah riyadhah, latihan. Paham ya? Bulan yang penuh dengan banyak latihan. Di bulan Ramadan itu kita dilatih bukan lagi dari perkara yang haram, tapi dari yang halal kita dilatih agar terbiasa. Nah, kalau yang halal saja bisa kita mampu menahannya, apalagi yang haram. Bangun melaksanakan qiyamul lail, apalagi bangun sebelum subuh, jauh hari bangun, jauh sebelum subuh kita bangun. Itu kan bulan riyadhah. Tujuannya apa? Tatakun. Maksudnya apa? Begitu kalian keluar dari bulan Ramadan, di 1 Syawal aktivitas ketakwaan kalian meningkat. Paham udah? Ini bentuk fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Jadi fungsi dari puasa itu hasilnya apa? Goalnya apa? Hasilnya, ujungnya itu melakukan aktivitas ketakwaan. Oke? Maka coba kita evaluasi Ramadan yang telah kita lewati, benar. Apakah memang benar puasa itu keluar, begitu berpuasa Ramadan, keluar dari Ramadan meningkat kualitas ketakwaannya?
Jika ternyata tidak, yang salah janji Allah atau puasa manusia? Puasa manusia. Tidak, janji Allah. Orang kalau benar dia melaksanakan syariat puasa itu, amaliyah Ramadan itu, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, pasti keluar dari Ramadan meningkat kualitas ketakwaannya. Jelas. Begitu masuk 1 Syawal, itu hari pertama dia, di mana 29 malam atau 30 malam dia melaksanakan sholat tarawih, Bunda. Begitu masuk 1 Syawal, Allahu Akbar, itu juga hari pertama dia meninggalkan sholat malam. Pasti ada masalah dengan puasanya. Jangan-jangan tidak diterima. Paham ya, Bunda? Tapi semangat. Sudah paham, ini janji Allah. Orang kalau sudah benar puasanya, keluar dari Ramadan meningkat kualitas ketakwaannya. Sampailah pada puncaknya nanti muttaqin. Amanu mu'minun tattaqun, pelaku aktifnya muttaqin. Sehingga begitu setiap Ramadan yang dia lalui, harusnya pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas ketakwaannya itu meningkat. Jika Ramadan yang telah dia lalui ternyata begitu saja pengabdian dirinya, dicek, ngajinya nggak nambah, sholat sunatnya nggak nambah, sedekahnya nggak nambah, ibadah-ibadah lainnya nggak nambah. Antara sebelumnya dia menutup aurat, antara sebelumnya dia membuka aurat, keluar dari Ramadan tetap membuka aurat, berarti ada masalah kayak puasanya. Jangan-jangan yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Sudah pasti itu. Ini janji Allah. Apalagi tidak ada sedikit pun yang menghalangi dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah, berarti ada masalah dalam puasanya. Contoh, terpikir saja dia untuk mengumpat, langsung dia lakukan. Sedangkan tatakun itu secara bahasa itu kan al-wiqoyah, benar. Al-wiqoyah. Dulu kita bahas ya, al-wiqoyah. Artinya apa? Menjaga, melindungi dari murkanya Allah. Caranya bagaimana agar kita terjaga dari murkanya Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Makna takwa itu secara bahasa menjaga, melindungi diri dari murka Allah. Berarti kalau disebut tatakun, dia bertakwa. Yang dulunya dia mengumpat tidak lagi mengumpat. Yang dulunya dia terlalu mudah melakukan dosa, keluar dari Ramadan tidak lagi melakukan hal yang demikian. Jadi yang diuntungkan itu sebenarnya kita, Bunda. Maka maksimalkanlah bulan Ramadan itu dengan tidak hanya dengan menahan lapar dan haus saja, tapi hindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa itu puasa dia tetap ngomong kotor, tetap melihat hal-hal yang berbau maksiat. Tidak ada yang membedakan antara di luar Ramadan sama di dalam Ramadan. Maka kalau puasa, Bunda, goalnya itu, begitu masuk puasa goalnya itu, yang tahunya apa? Kue hari raya, baju lebaran, baju lebaran, raya, lebaran, baru, mudik kemana? di kampung, THR cair atau tidak. Ya Allah. Ngerasa. Jadi maka coba ya Allah, ternyata janjimu ya Allah, kalau puasa kualitas ketakwaan meningkat. Jadi kebanyakan para mubaligh dan lain sebagainya yang ditekankan itu ketika membaca ayat ini hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak ditekankan ujungnya, Bunda. Sehingga ketika belum lagi masuk Ramadan, sudah yang dia pikirkan Bunda apa?
kira-kira nanti pulang kemana? Kue hari raya model apa? Bunga, matahari, bintang. Nah, kira-kira tak terpikirkan dia kira-kira nanti setelah Ramadan diampunkan nggak dosa saya? Meningkatkah kualitas ketakwaan saya sebagaimana yang dijanjikan Allah? Harusnya 10 Ramadan yang dia lalui Bunda, perilakunya saat ini itu sangat baik. Ngajinya bertambah, yang awalnya 1 halaman keluar dari Ramadan jadi 1 juz. Paham? Yang ngaji, yang dulu sholat sunnahnya itu hanya rawatib saja, keluar dari Ramadan nambah sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Jelas. Tapi kenapa semua itu tidak didapatkan? Karena tujuannya ini. Kira-kira bagaimana nanti ya di akhir-akhir Ramadan omset saya banyak, sibuk jualan sana jualan sini, tidak terpikir apakah nanti dia diampuni atau tidak. Jadi mindset kita Bunda, paradigma kita cobalah dirubah, bahwasanya tujuan dari puasa, goal dari puasa itu ini. Jika tidak meningkat kualitas ketakwaannya, berarti ada masalah. Itu saya bilang. Paham ya Bunda? Nah, maka jangan sampai, maka kita lihat nanti di penghujung Ramadan, kita lihat siapa yang istiqomah, siapa yang tidak. Begitu masuk 1 Syawal, siap sholat Isya, sholat malam kah dia? Seperti 29 malam dia sholat tarawih. Apakah dia ikut sholat berjamaah sebagaimana yang dia biasakan sholat berjamaah di dalam Ramadan? Cara mudah melihatnya itu saja Bunda. Lihat kualitas puasa kita, kualitas ibadah Ramadan kita dengan melihat aktivitas yang kita lakukan begitu keluar dari Ramadan. Paham? Sibuk dia memperbanyak amal solehnya, dia tutup dengan apa? Melihat aurat-aurat orang di pantai-pantai, di tempat-tempat yang lainnya. Paham ya Bunda? Jadi dia tutup Ramadan itu Bunda dengan maksiat. Nah, dia tutup Ramadan itu dengan maksiat. Harusnya Ramadan itu, makanya Syawal itu kan bulan Syawal itu Bunda. Syawal itu nama dari ekor kalajengking. Ekor kalajengking ke bawah atau ke atas? Ke atas. Jadi keluar dari Ramadan itu harusnya Ke atas. ke atas, bukan ke bawah. Sudah berapa kali puasa Ramadan? Banyak. Maka kita evaluasi. Jangan-jangan ini puasa yang terakhir. Jelas ya? Nah, coba dirubah. Jadi tidak hanya sebatas menahan makan dan minum saja. Jangan-jangan saya selama ini puasa cuma ikutan saja. Jangan-jangan puasa selama ini Ramadan saya ikut-ikutan saja. Coba kita bedakan, kenapa orang berpuasa begitu mudahnya dia berpuasa selama 30 hari, tapi puasa 6 di bulan Syawal tidak bisa. Kenapa? Mungkin karena selama ini dia ikut-ikutan saja Bunda. Orang berpuasa, dia pun berpuasa. Jelas ya? Andai contoh, coba kita tanyakan, andai puasa Ramadan itu wajib, ternyata di seluruh Pekanbaru ini tidak ada yang puasa. Maka lihat, apakah saat itu dia berpuasa atau tidak? Jangan-jangan dia berpuasa karena malu dengan keluarganya, malu dengan suami, malu dengan anak, malu dengan tetangga. Harusnya berpuasa karena diperintahkan Allah. Jelas? Alhamdulillah. Ada yang tanyakan?
Lepas. Jam 3 lewat sudah ya? Iya, sudah punya. Masya Allah. Tukang ojek lagi Ustaz. Ojek lagi. Baik. Jadi kesimpulannya bahwasanya tujuan dari berpuasa itu agar keluar dari Ramadan meningkatlah kualitas ketakwaan kita, sehingga setiap Ramadan yang kita lalui bertambah pula lah amal soleh yang kita lalui.